الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, fadilah ilmu dan para ulama. Dan yang dimaksud di sini adalah fadilah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dan sudah kita baca sampai pada hadis yang ke-341. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ali bin Uyainah yaqulu, Sufyan bin Uyainah mengatakan, yuradu dikehendaki lil ilmi, untuk ilmu, 5 hal. Yang pertama al-hifdz, dihafal. Yang kedua wal amal, diamalkan. Yang ketiga wal istima', didengarkan. Yang keempat wal insaf, diam. Yang kelima wan nasyru, disebarkan. Jadi maksudnya ilmu ini sesuatu yang mulia, sehingga tidak boleh kita meremehkan ilmu. Kalau ada ilmu agama disampaikan, maka kewajiban kita ada 5. Kewajiban kita ada 5. Pertama al-hifdz, dihafal. Karena kalau ilmu tidak dihafal, maka hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Supaya terhafal bagaimana? Para ulama mengatakan ilmu akan terhafal kalau dipraktikkan. Makanya kewajiban kedua adalah wal amal, diamalkan. Para ulama katakan nasta'inu 'alal ilmi bil amal. Kami minta bantuan amal supaya hafal ilmu. Contoh misalnya doa ketika kita sholat istikharah. Doanya panjang. Kapan kita hafal doa sholat istikharah? Kalau kita sering melakukan sholat istikharah. Tetapi tidak pernah melakukan istikharah, tidak akan hafal doa sholat istikharah. Makanya selain dihafalkan, juga diamalkan. Yang ketiga wal istima', didengarkan. Jadi tidak sepantasnya ketika ilmu seperti ini disampaikan, kemudian panjenengan malah bicara sendiri. Tidak sepantasnya. Kenapa? Karena yang disampaikan ini seolah-olah Rasul SAW lagi menyampaikan. Saya hanya melanjutkan saja. Allah menyampaikan wahyu, saya melanjutkan saja. Rasulullah bersabda, saya melanjutkan saja. Apakah panjenengan sopan seandainya ada Rasulullah sedang bicara, panjenengan malah ngobrol sendiri? Apakah sopan? Kan tidak sopan kan? Karena Rasulullah orang yang harus kita muliakan. Nah, beliau sudah wafat, tapi ilmunya masih disebarkan di majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka meskipun yang ngomong ini adalah saya, tapi seolah-olah Rasulullah sedang bersabda, karena yang disampaikan adalah sabda-sabda beliau. Sehingga kesopanan terhadap ilmu, para ulama katakan harus istima', dengarkan. Dengarkan itu artinya diperhatikan. Jadi mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Saya mendengar suara jangkrik, mendengar saja. Kalau saya mendengarkan bacaan Quran, nah, jadi ada usaha untuk mendengarkan. Nah, ilmu itu bukan didengar, tapi didengarkan. Didengarkan, perhatikan, pasang telinga. Ar'iha sam'a, kata Ibnu Mas'ud, pasang telingamu. Yang keempat insot, diam.
Karena kalau kita ngomong sendiri, seolah-olah kita nandingi Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kita nyaingi. Allah berkata, kita saingi. Itu kalau tidak diam. Dan itu sikapnya orang-orang kafir ketika sedang dibacakan Quran. Mereka malah ramai sendiri. Hal itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Quran. Walghaw fihi, ramailah ketika ada Quran dibaca. La'allakum taghlibun, supaya kalian mengalahkan bacaan Quran yang disampaikan Muhammad itu. Nah, maka perbedaan para sahabat Nabi dengan orang-orang kafir waktu itu, kalau Nabi bicara, sahabat Nabi semuanya diam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, saking khusyuknya mereka perhatikan. Tapi kalau orang-orang kafir, maka mereka mendengar Nabi Muhammad bicara, mereka langsung ramai ngomong dewi-dewi. Kenapa? Tujuannya supaya obrolan mereka mengalahkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap yang tepat ketika ada majelis ilmu seperti ini, tidak peduli siapa yang bicara, apakah muda seperti saya, apakah sudah tua seperti mbah-mbah. Karena yang disampaikan adalah ilmu yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adab kita adalah insaf, diam. Yang kelima, an-nashru, disebarkan ilmu itu, disampaikan kepada yang lain. Jadi ilmu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi disampaikan kepada istri, disampaikan kepada anak, disampaikan kepada tetangga, disampaikan kepada teman, disampaikan kepada yang lain. Misalkan kita dulu sebelum pengajian nggak paham kalau ternyata pakai jilbab bagi perempuan adalah wajib. Nah, setelah paham karena menghadiri pengajian, oh ternyata kepala wanita adalah aurat. Nah, sampaikan kepada anaknya yang perempuan yang tidak pakai jilbab, sampaikan kepada istrinya yang tidak pakai jilbab. Inilah yang dimaksud an-nashru, menyebarkan ilmu. Maka sekali lagi, para ulama katakan, kewajiban kita untuk ilmu pertama al-hifdzu, dihafalkan. Yang kedua al-amal, dikerjakan. Yang ketiga al-istima', didengarkan. Yang keempat al-insat, diam. Yang kelima an-nashru, disebarkan. Kalau kita melakukan 5 ini, berarti kita sudah melakukan adab kita terhadap ilmu. Kalau baru melakukan 4, berarti adab kita kurang terhadap ilmu. Baru melakukan 3, berarti adab kita kepada ilmu juga lebih kurang. Tidak melakukan sama sekali, ini berarti adab kepada ilmu tidak. Dan saya teringat perkataan para ulama, al-ilmu yunalu bil adab, ilmu itu akan didapat kalau kita adab. Kalau kita tidak beradab, tidak akan dapat ilmu. Kenapa para sahabat Nabi mereka itu rata-rata adalah para ulama? Karena mereka melakukan adab terhadap ilmu. Rasulullah menyampaikan, mereka hafalkan, mereka amalkan, mereka perdengarkan sungguh-sungguh, mereka diam, dan kemudian mereka sebarkan. Maka ilmu turun-temurun dari sahabat Nabi sampai generasi kita itu karena mereka para sahabat menyampaikan ilmu. Kalau para sahabat tidak menyampaikan ilmu, ilmu tidak akan sampai kepada kita. Jadi ilmu itu ada haknya. Sebagaimana kalau kita sebagai suami, ya, maka istri kita punya hak, dikasih makan, anak juga punya hak, dikasih makan, dikasih pelajaran agama supaya paham. Nah, ilmu juga punya hak. Ilmu disampaikan seperti ini tidak hanya disampaikan saja, kemudian lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak, ada adabnya. Ada adab berilmu. Baik orang yang menyampaikan ada adabnya. Demikian juga yang mendengarkan juga ada adabnya. Nah, adabnya 5 ini. Kita lanjutkan 342. Wa 'an ibni Uyainah radhiyallahu anhu qala, ajhalun nasi, orang yang paling bodoh, man taraka, orang yang meninggalkan ma ya'lam, apa yang dia ketahui. Wa a'lamun nasi, dan orang yang paling berilmu, man amila, orang yang mengamalkan bima ya'lam, dengan apa yang dia ketahui.
Wa afdalun nasi, dan manusia yang paling utama adalah akhsya'uhum lillah, yang paling takut di antara mereka, paling tunduk di antara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ibnu Uyainah membagi manusia jadi tiga. Orang paling bodoh, orang paling berilmu, dan orang paling utama. Yang paling bodoh adalah orang yang paham tapi tidak melakukan apa yang dia pahami. Tahu saya sebenarnya kepala itu adalah aurat untuk wanita, tapi ya saya malas saja pakai jilbab. Nah, itu berarti ajhalun nas, paling bodohnya manusia. Kenapa? Meninggalkan apa yang dia tahu. Kalau sudah tahu jangan ditinggalkan. Kalau sudah tahu diamalkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah a'lam, orang yang paling berilmu. Orang yang paling berilmu bukan orang yang dalam otaknya banyak pengetahuan, bukan. Ada orang yang otaknya penuh dengan pengetahuan tapi tidak mengamalkan, itu bukan orang berilmu. Berilmu itu kalau ilmunya diamalkan, itu baru berilmu. Orang tahu bahwasanya sholat paling utama itu adalah sholat awal waktu. Maka setiap dia mendengar azan, tinggalkan semua aktivitas, langsung wudhu, kemudian datang ke masjid supaya bisa sholat jamaah. Nah, itu mengamalkan ilmu namanya. Nah, kalau orang bisa ngomong banyak, dalil hafal banyak, kitab-kitab hadis sudah dia katakan banyak, tapi sholat jamaah tidak pernah selalu terlambat, tidak pernah disok kepada, selalu terlambat. Nah, itu mana dikatakan sebagai orang berilmu? Gak bisa dikatakan berilmu. Maka dikatakan berilmu kalau mengamalkan apa? Ilmunya. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Tiada lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah para ulama. Nah, maka disebut ulama kalau takut kepada Allah. Takut kepada Allah menyebabkan dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Maka yang paling berilmu bukanlah orang yang paling banyak bicara seperti saya, bukan. Bisa jadi orang yang banyak bicara seperti saya, tetapi paling bodoh. Kenapa? Karena taraka ma ya'lam, meninggalkan ilmu yang semestinya dia amalkan. Dia tahu ilmunya tapi malah dia langgar. Nah, itu menjadi bodoh. Bisa jadi orang yang tidak pernah bicara, tapi hanya mendengarkan terus. Tapi dia adalah berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia amalkan apa yang dia dengarkan. Mendengarkan, habis itu diamalkan. Itu berilmu namanya. Kelompok yang ketiga, kata Ibnu Uyainah, afdal, orang yang paling utama. Orang yang paling utama, kata beliau, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat generasi tabi'in, generasi setelah setelah sahabat Nabi Muhammad SAW, itu ada ulama besar namanya Sa'id bin Musayyab. Ini diakui oleh para ulama. Sa'id bin Musayyab ini generasi tabi'in yang dia paling luas ilmunya, Sa'id bin Musayyab. Tetapi meskipun dia orang yang paling tinggi ilmunya, menurut para ulama, ternyata yang dipuji oleh Nabi dari generasi tabi'in bukan Sa'id bin Musayyab. Tapi siapa? Ada orang lain namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni dipuji-puji oleh Nabi padahal dia bukan orang yang ilmunya paling luas? Ternyata karena afdalun nasi akhsya'uhum lillah. Orang yang paling utama itu adalah yang paling khusyuk, paling tunduk, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Uwais Al-Qarni ini lebih dahsyat tunduknya atau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang sahih mengatakan, khairut tabi'in Uwaisul Qarni. Sebaik-baik generasi tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, adalah seseorang yang namanya Uwais, yaitu Uwais Al-Qarni. Walahu walidatun huwa biha barrun. Dia punya seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Lau aqsama Allah la abarra. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, pasti terjadi sesuai sumpahnya.
wa kana bihi bayadun, dulu dia sakit belang, tapi kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu dia, silahkan minta didoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doanya apa? Mustajab. Nah, maka Sayyidina Umar yang merupakan sahabat Nabi, dia setiap kali ada rombongan dari Yaman, dia bertanya, ada nggak ini yang namanya Uwais? Karena Uwais Al-Qarni itu adalah generasi dari Yaman. Apa namanya? Marga dari Yaman. Nah, maka dicari setiap kali ada rombongan Yaman haji, ditanya, ada nggak namanya Uwais? Setelah ketemu Uwais Al-Qarni, maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka Uwais mengatakan, engkau lebih berhak memintakan ampun untuk saya. Engkau sahabat Nabi, saya bukan sahabat Nabi. Saya hanya generasi tabi'in. Maka kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda seperti ini. Jadi kamu yang mintakan ampun untuk saya, karena aku diperintah oleh Nabi untuk meminta kepadamu supaya engkau mintakan ampun kepada Allah. Nah, kok Uwais Al-Qarni bisa setinggi ini nilainya di hadapan Nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia bukan orang yang paling luas ilmunya. Yang paling luas ilmunya adalah Sa'id bin Musayyab, muridnya banyak, hadisnya banyak. Dalam kitab-kitab hadis selalu disebut nama Sa'id bin Musayyab. Tapi Uwais Al-Qarni nggak pernah disebut dalam periwayatan hadis. Tapi dia ternyata orang yang paling baik kata Nabi. Nah, itu karena ini tadi. Orang yang paling afdal adalah yang paling tunduk, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat takut kepada Allah ini adalah ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah." Yang pertama dicabut dari umat ini adalah al-khusyu', sikap khusyuk atau takut kepada Allah, hatta la tara fiha khashi'an. Sehingga nanti kamu tidak akan dapati di antara umat Islam ini yang takut kepada Allah. Salatnya salat, Ramadannya juga puasa, hajinya haji, zakatnya zakat, tapi nggak ada takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lama-lama manusia ini semakin kurang ajar kepada Allah, berani melanggar apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita terus mempelajari Quran dan hadis ini supaya Allah menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan 343. Anil Hasan, dari Hasan Al-Basri, qala, dia mengatakan, manhumani, ada dua orang yang selalu lapar, la yashba'an, keduanya tidak akan kenyang. Pertama, manhumun fil ilm, orang yang lapar terhadap ilmu, la yashba'u minhu, tidak akan kenyang terhadap ilmu. Yang kedua, wa manhumun fid dunya, dan orang yang lapar terhadap dunia, la yashba'u minha, tidak akan pernah kenyang terhadap dunia. Faman takunil akhiratu hamma, maka barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan intinya, wabassahu, dan menjadi keinginan dia, wasadamahu, dan menjadi keasyikan dia, yakfillahu dai'atah, Allah pun akan mencukupi kesibukan-kesibukannya. Allah akan membereskan kesibukan-kesibukannya. Wa yaj'alu ghinahu fi qalbihi, Allah akan taruh rasa cukup, rasa qanaah dalam hatinya, sehingga merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man takunid dunya hamma, barang siapa yang dunia itu menjadi inti tujuannya, wa bassah, dan menjadi keinginannya, wa sadamah, dan menjadi keasyikannya, yufshillahu alaihi dai'atah, Allah pun akan perbanyak kesibukannya, sibuk sana sibuk sini, apa namanya, urusannya nggak selesai sana sini, sibuk semuanya. Wa yaj'alu faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah letakkan fakir di antara kedua matanya. Maksudnya setiap kali melihat harta dunia pasti dia akan pengin terhadapnya untuk menguasainya. Ada orang punya barang baru, dia pengin seperti itu. Ada orang punya istri baru, pengin seperti itu. Ada orang punya rumah baru, pengin rumahnya baru juga. Nah, segala macam yang diingini oleh manusia dia ingin. Thumma la yusbihu illa faqiran, kemudian tidak menjadi kecuali fakir terus menerus. Wala yumsi illa faqiran, sore hari pun dia akan merasa fakir terus menerus.
Jadi menurut Hasan Al-Basri, manusia yang selalu lapar ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik adalah manhumun fil ilm, lapar kepada ilmu. Siapa mereka? Tulabul ilmu, para penuntut ilmu. Sudah mempelajari satu kitab, pengen pelajari kitab yang lain, yang lebih tebal. Selesai pelajari kitab itu, pengen pelajari kitab yang lain, yang lebih tinggi lagi ilmunya. Sudah pelajari tafsir Quran, pengen pelajari hadis Nabi SAW. Sudah pelajari hadis, pengen pelajari fikih. Sudah pelajari fikih, pengen pelajari faraid dan seterusnya. Nah, itu namanya orang yang tidak pernah kenyang terhadap ilmu. Ini yang baik, dipuji oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Yang kedua yang tercela adalah orang yang rakus terhadap dunia, nggak pernah kenyang terhadap dunia. Sudah mempunyai satu pabrik, pengen punya pabrik yang kedua lagi. Pabrik yang kedua sudah punya, ternyata belum puas. Pengen pabrik ketiga, keempat, kelima, keenam. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa puas dengan dunia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengembangkan pekerjaan kita, bukan ya. Jangan salah paham. Panjenengan yang punya pabrik, silahkan dikembangkan pabriknya semakin besar. Punya bisnis, silahkan dikembangkan bisnisnya agar semakin besar. Tapi ingat, bukan itu yang tujuannya kita. Tapi tujuannya adalah pahala akhirat. Kenapa kamu kembangkan pabrikmu, pengen punya dua pabrik? Oh iya, ini satu pabrik untuk saya menghidupi anak istri. Ini pabrik yang kedua, saya ingin untuk merawat anak-anak yatim dari pabrik kedua ini. Nah, bagus kayak begitu. Niatnya tidak untuk mengkayakan diri. Kalau saya sudah cukup, saya mengkayakan diri, apalagi nggak cukup, nggak butuh lagi, saya sudah cukup. Tapi saya perbanyak ini, saya kembangkan pabrik untuk membuka amal soleh yang kedua. Pabrik kedua sudah selesai, dia buka pabrik ketiga. Loh, kenapa kamu rakus sekali? Enggak rakus. Saya bukan untuk mengumpulkan untuk diri sendiri. Tapi saya ingin membantu itu banyak pesantren-pesantren yang miskin-miskin. Ternyata pesantrennya serba kekurangan. Pabrik ketiga ini untuk membantu pesantren-pesantren. Nah, seperti ini bagus kok ini. Ini bukan termasuk yang dicela oleh Nabi manhumun fid dunya. Karena dia mengembangkan dunianya semata-mata untuk cari tujuan yang lain, yaitu akhiratnya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang manusia ada yang hasratnya kepada kebaikan dan ada yang hasratnya kepada dunia saja, maka mari kita termasuk yang hasratnya kepada kebaikan akhirat. Baik itu ilmu, maupun itu sedekah, maupun itu wakaf, maupun itu menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat, dan yang lain-lain. 344. Qala Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud. Man humani, ada dua orang yang selalu lapar, la yasba'an, tidak bisa kenyang. Pertama sahibul ilm, pencari ilmu. Yang kedua sahibul dunia, pencari dunia. Wala yastawiyan, dua orang ini tidak sama. Amma sahibul ilm, adapun orang yang mencari ilmu, fayasdadu ridhan, maka dia bertambah-tambah ridha lirrahman, terhadap Allah ar-Rahman. Jadi orang itu semakin tinggi ilmunya, dia semakin ridha kepada Allah. Allah kasih apapun dia menumpun, ya Allah terserah panjenengan. Dulu sebelum dia berilmu, suka keluh kesah, musibah kecil besar semua keluh kesah, gerundel, nggak bisa diam untuk keluh kesah. Tapi setelah mempelajari ilmu agama, tahu bahwasanya musibah itu ada pahalanya, nah sudah nggak keluh kesah lagi. Nah, ini berarti ridhon lirrahman, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau tingkat itu derajatnya sudah tinggi sekali, maka orang itu saking ridhonya kepada Allah, lebih suka dikasih musibah daripada dikasih nikmat. Kita belum sampai ke tingkat itu. Kalau kita disuruh pilih, hei hambaku, kamu pilih saya kasih musibah, apa pilih saya kasih nikmat? Pasti kita milih nikmat saja ya. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, saya minta rizki yang baik, warizqan wasi'ah, rizki yang luas, ya kan?
Bukan saya minta musibah, tapi minta rezeki yang itu kita derajat kita masih tingkat biasa. Kalau tingkatan para ulama tingkat tinggi, mereka itu lebih suka dapat musibah daripada dapat nikmat. Kenapa? Karena di balik musibah itu ada pahala besar. Tapi kalau nikmat, nah ini justru sebagai ujian. Bisa nggak mensyukuri nikmat? Banyak orang dikasih nikmat harta, nggak bisa mensyukuri. Tapi dikasih musibah, dia bisa sabar. Contoh paling gampang, Korun. Korun itu dulu umat Islam, Muslim, pengikut Nabi Musa. Diuji oleh Allah fakir, dia sabar. Dia masih bisa sholat bersama Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena sudah lama fakir, akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau Nabi, doa mustajab, tolong saya didoakan supaya saya kehidupannya jadi nyaman. Nggak miskin seperti ini, sering lapar. Nah, maka didoakan oleh Nabi Musa, akhirnya dia kaya raya, ternyata nikmat kaya tidak bisa disyukuri. Dia malah murtad jadi kafir. Jadi bukan hanya menjadi munafik, tapi apa? Malah jadi kafir sudah total. Nauzubillah ini syarri. Karena itu mari kita tingkatkan kita adalah ridwan lirrahman, meridhoi apapun yang Allah tetapkan. Maka ada satu ungkapan yang bagus saya sukai untuk saya ulang-ulang. Akhtaru alla akhtaru. Akhtaru saya memilih, alla akhtaru bahwa saya tidak punya pilihan. Jadi maksudnya saya memilih apa yang dipilih oleh Allah. Pun Allah memilihkan untuk saya apa, terserah Allah sudah. Saya punya usaha ternyata gagal, nggak apa-apa, itu keinginan Allah. Saya punya usaha hasil, alhamdulillah, itu berarti sudah keinginan Allah. Jadi mau sukses mau gagal bagi dia itu sama saja, nggak ada bedanya. Kenapa? Sukses itu keinginannya Allah, gagal itu pun juga keinginannya Allah. Setelah menikah tidak hamil alias mandul sampai mati nggak punya anak, akhtaru alla akhtar. Saya pilih untuk tidak punya pilihan. Karena sebagian orang itu punya pilihan, tapi justru malah dengan sebab pilihan dia dapat musibah. Anaknya lagi terus, bosan dia. Anak kok lagi terus, kapan dapat anak cewek? Dikasih anak cewek, tapi cacat. Nah, dapat musibah malah. Maka lebih bagus kita apa? Ikhtiar, tidak usah punya ikhtiar, tidak usah punya pilihan, cukup pilihan kita pasrahkan semua. Ya Allah, saya memilih apa yang Engkau pilih untuk diriku. Itu namanya apa? Ridwan Rahman, ridho terhadap Allah Ar-Rahman. Kapan kita bisa ridho terhadap Allah? Ketika sahibul ilm, kita punya ilmu. Itu pentingnya berilmu. Orang nggak punya ilmu nggak akan ridho sama Allah. Kematian istri, kemudian apa namanya beberapa hari nggak ngomong belas, itu berarti nggak terima. Kematian suami, nangis teriak-teriak setiap hari sampai tetangganya yang lewat semuanya mendengar jeritan tangisannya, itu berarti tidak ridho terhadap Ar-Rahman. Suamimu itu adalah miliknya Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, ya terserah Allah. Kenapa tidak ridho saja? Itu kenapa tidak ridho? Karena dia tidak punya ilmu. Yang kedua kata Abdullah, wa amma sahibud dunya, adapun pemburu dunia, fayatamada fit tughyan, maka dia akan berterus-terusan dalam melampaui batas. Tsumma qara'a Abdullah, kemudian dia membaca ayat ini. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Gara-gara dia melihat dirinya sudah merasa kaya. Nah, jadi inilah dalilnya Abdullah mengatakan bahwa orang yang memburu dunia itu semakin kaya, semakin melampaui batas, semakin melampaui batas, semakin melampaui batas. Tadi pagi saya barusan ngobrol sama seorang takmir masjid. Dia katakan, saya dulu merawat orang cacat. Saya tanya, cacatnya kenapa, Pak? Ternyata cacatnya gara-gara kebanyakan narkoba. Loh, saya baru tahu malah. Gara-gara banyak narkoba bisa cacat? Iya, bisa cacat. Sehingga kakinya tidak seperti orang normal. Maka dia dititipkan oleh takmir tadi untuk diungsi. Lah orang tuanya di mana? Sibuk cari duit, anak di Jakarta. Anaknya dilempar di Solo, dirawat di Solo.
Saya bilang, itu pasti orang kaya. Dia jawab, sangat kaya. Menteri bapaknya. Jadi bapaknya punya jabatan, gajinya besar. Nah, saking banyaknya harta, malah anaknya ini kemudian jadi melampaui batas. Ya Allah, melampaui batas. Coba kalau bapak ibunya tidak kaya, nggak punya duit banyak, apa dia bisa beli ganja untuk dia pakai? Nggak bisa. Apakah dia bisa beli obat-obatan terlarang untuk dia makan? Nggak bisa. Sampai-sampai kalau dia sudah lama tidak menggunakan itu karena rindu katanya, itu tubuhnya disilet ini. Nah, kemudian keluar darah kan, ya, diminum sambil membayangkan seolah-olah dia lagi apa? Menikmati ganja dan sejenisnya. Saking rindunya kepada obat-obatan terlarang yang sebelumnya dia nikmati. Nah, sampai seperti itu gara-gara apa? Gara-gara istighna, dia kaya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa qala al-akhar, dan berkata orang yang lain, innama yakhshallaha, tiada lain kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, orang-orang yang alim. Kemudian dari kisah ini kita ambil pelajaran juga bahwa untuk membaca ayat Quran, ketika tidak ada niatan untuk tilawatul Quran, maka tidak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini Abdullah bin Mas'ud setelah menjelaskan bahwa pemburu dunia itu akan berterus-terusan dalam melampaui batas. Kemudian dia membaca dalil Quran. Ini dalilnya. Kalla innal insana layatgha. Dia tanpa mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka membaca ayat Quran itu ada dua niatan. Niatan pertama, niatannya untuk membaca Quran. Nah, disitulah disyariatkan untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, niatannya bukan untuk membaca Quran, tapi hanya untuk menyampaikan dalil atau untuk mengkhutbahkan. Nah, maka di situ tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya nih, ada orang tanya kepada saya, Ustaz, apa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kalau kita membaca Bismillah maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saya untuk menjawab tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak perlu itu. Langsung saja saya baca tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 78. Maha berkah nama pemeliharamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kata-kata ini tabarakasmu rabbika ditafsirkan oleh para ulama, yaitu kalau kita menyebut nama Allah, maka Allah akan turunkan berkah. Sebelum minum bismillah, berkah. Sebelum makan bismillah, berkah. Sebelum keluar rumah bismillah, berkah. Mohon maaf, sebelum hubungan suami istri bismillah, berkah. Sehingga dari hubungan suami istri akan muncul anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji, yang bakti sama orang tua. Kenapa? Karena hubungannya suami istri dengan bismillah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka karena saya tidak menyampaikan ayat ini dalam rangka membaca tilawah, maka tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan para ulama katakan, kalau ada seorang khatib mengatakan, kalau Allah berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini termasuk kesalahan seperti ini. Allah berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah berlindung kepada siapapun. Karena Allah itu justru yang kasih perlindungan. Sehingga seorang khatib naik mimbar mengatakan Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini termasuk satu kesalahan di dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib tersebut. Ini yang ngomong bukan saya, tapi ini penjelasan para ulama rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat penjelasan saya ini dalam kitab Haqqut Tilawah. Karena sebagian orang tidak percaya dengan ucapan saya ini. Kamu dari mana sumbernya? Nah, baik, saya sampaikan dari kitab Haqqut Tilawah, bukan dari saya. Kemudian 35. Hani bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menjelaskan, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama."
Tiada lain takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Qala Ibnu Abbas menjelaskan, man khasyallah, barang siapa yang takut kepada Allah, fahuwa alim, berarti dia itu adalah seorang ulama. Jadi definisi ulama menurut Ibnu Abbas adalah orang yang takut kepada Allah. Meskipun ilmunya sedikit, tapi kalau takut kepada Allah berarti dia ulama. Meskipun ilmunya luas, banyak ilmu yang dia kuasai, tafsir kuasai, hadis kuasai, fikih kuasai, sirah kuasai, usul fikih kuasai, usul hadis kuasai. Tetapi kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan ulama. Tapi sebenarnya ulama itu dibagi tiga. Satu, ulamaun alimun billah. Kedua, alimun bihukmillah. Yang ketiga, alimun billahi wa bihukmillah. Yang pertama, orang yang alim terhadap Allah. Maksudnya dia tahu betul siapa Allah, sehingga takut kepada Allah. Orang seperti ini, biasanya, kalau sholat, itu sampai menangis-nangis. Karena dia sedang membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belum sampai tingkatan alim billah. Dengan bukti kita baca Quran yang biasa aja. Nggak nangis. Kalau sudah alim billah, seperti Rasulullah, maka Rasulullah salat tahajud sambil nangis terseduh. Abu Bakar As-Siddiq kalau maju menjadi imam, maka dia tidak bisa terdengar suaranya. Kenapa? Nangis terseduh-seduh. Nah, itu sudah alim billah. Paham betul siapa Allah. Sehingga ketika sholat ini, dia paham saya sedang menghadap siapa. Nah, kita belum sampai tingkatan itu. Yang kedua, alim bihukmil. Orang yang paham terhadap hukum Allah. Ini halal, ini haram. Ini dalilnya halalnya apa, ini dalilnya haramnya apa. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini makruh, ini wajib, ini sunnah. Paham dalilnya. Nah, itu alim bihukmillah. Ada orang yang paham terhadap hukum Allah, tapi tidak alim billah. Sehingga ketakutannya kepada Allah ada, tapi sedikit saja. Nah, rata-rata kita kalau paham agama itu tingkatannya sampai di sini saja. Alim bihukmillah. Cuma paham hukumnya Allah. Tapi belum paham siapa Allah secara pemahaman yang sempurna. Dengan tanda tadi, kalau baca Quran masih biasa aja. Kalau sudah alim billah, maka membaca Quran itu seolah-olah berjumpa dengan Allah, seolah-olah diajak ngomong oleh Allah langsung, sehingga otomatis matanya berbismillah karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang paling utama, alim billah wa bihukmillah. Dia paham siapa Allah dan paham hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Alim terhadap Allah, alim terhadap hukum Allah, dan alim terhadap dua-duanya. Inilah tiga macam atau tiga tingkatan ulama. Nah, yang dibicarakan oleh Ibnu Abbas ini satu saja, yaitu orang yang takut kepada Allah, berarti dia adalah alim. Maksudnya apa? Alim billah. Dia paham siapa Allah, maka disebut alim taulah. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa asar itu adalah riwayat-riwayat dari para sahabat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah sampai hadis 345, adapun 346 saya hapus karena isinya sama. Insyaallah kita lanjutkan hadis 347 dan seterusnya. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilakan.